Shalom, kelompok kami membahas mengenai pemeriksaan fisik genitourinary. Mari kita masuk ke dalam materi. Sistem genitourinaria adalah sistem organ dari sistem reproduksi dan sistem kemih. Keduanya dikelompokkan bersama karena kedekatannya satu sama lain, memiliki asal embriologis yang sama, dan penggunaan jalur umum. Contohnya seperti uretra pria, yang termasuk dari sistem reproduksi dan sistem kemih. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, bladder, dan uretra, yang berfungsi untuk mengekskresikan zat-zat yang sudah tidak diperlukan, atau sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan membuang urin. Kemudian ada juga sistem reproduksi yang memiliki struktur organ internal dan juga eksternal. Etiologi pemeriksaan fisik genitourinary yang pertama, penyakit gagal ginjal kronik atau GGK merupakan suatu penyakit yang menyebabkan fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik. Gangguan fungsi ginjal ini terjadi ketika tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Kerusakan ginjal ini mengakibatkan masalah pada kemampuan dan kekuatan tubuh yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu, tubuh jadi mudah lelah dan lemah sehingga kualitas hidup pasien menurun. Yang kedua, infeksi saluran kemih adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang naik dari uretra ke kandung kemih dan berkembang biak serta meningkat jumlahnya sehingga menyebabkan infeksi pada ureter dan ginjal. Yang ketiga, batu saluran kemih atau urolithiasis adalah kondisi di mana terdapat massa keras berbentuk batu kristal di sepanjang saluran kemih sehingga menimbulkan rasa nyeri atau pendarahan dan infeksi. Pembentukan batu disebabkan oleh peningkatan jumlah zat kalsium, oksalat, dan asam urat dalam tubuh atau menurunnya sitrat sebagai zat yang menghambat pembentukan batu. Batu saluran kemih dikelompokkan berdasarkan lokasi terdapatnya batu dalam saluran kemih antara lain batu ginjal, saluran ureter, kandung kemih, dan uretra. Nefrolithiasis atau batu ginjal merupakan salah satu penyakit ginjal di mana ditemukannya batu yang mengandung komponen kristal dan matris organik yang merupakan penyebab terbanyak kelainan saluran kemih. Yang kelima, inkontinensia urin adalah kondisi yang ditandai oleh defek sphincter kandung kemih atau disfungsi neurologis yang menyebabkan hilangnya kontrol terhadap buang air kecil. Klasifikasi, gagal ginjal kronik diklasifikasikan menjadi 5 stadium berdasarkan nilai GFR. Stadium 1 GFR lebih dari 90, stadium 2 GFR 60 sampai 89, stadium 3 GFR 30 sampai 59, stadium 4 GFR 15 sampai 29, dan stadium 5 GFR kurang dari 15 ml per menit per 1,73 meter persegi. Infeksi saluran kemih diklasifikasikan menjadi infeksi saluran kemih atas, yaitu pyelonefritis akut dan pyelonefritis kronis, dan infeksi saluran kemih bawah, sistitis, dan sindroma uretra akut. Urolithiasis diklasifikasikan menjadi batu kalsium, yaitu kalsium oksalat dan kalsium fosfat, dan batu non-kalsium, batu asam urat sulfuid, dan sistin. Inkontinensia urin diklasifikasikan menjadi inkontinensia ART, keadaan otot retusor kandung kemih tidak stabil, inkontinensia stres, urin secara tidak terkontrol keluar, inkontinensia overflow, urin mengalir keluar akibat sudah terlalu banyak di dalam kandung kemih, inkontinensia refleks, sistem saraf pusat terganggu, inkontinensia fungsional, penurunan fungsi fisik dan kognitif. Selanjutnya, manifestasi klinis genitourinaria. Yang pertama, insufiensi fungsi ginjal. Gagal ginjal akut yaitu perubahan volume urin berupa oliguria dan poliuria. Yang kedua, kelainan neurologis berupa lemah, letih, dan gangguan mental. Yang ketiga, gangguan pada kulit berupa gatal-gatal dan pigmentasi. Yang keempat, tanda pada kardiopulmoner berupa sesak dan perikarditis. Yang kelima, gejala pada saluran cerna berupa mual, nafsu makan menurun, dan muntah. Selanjutnya, gagal ginjal kronis, yaitu adanya gastrointestinal berupa ulserasi saluran pencernaan dan perdarahan. Selanjutnya, kardiovaskuler, adanya hipertensi, perubahan EKG, dan perikarditis. Selanjutnya, respirasi, adanya edema paru, efusi pleura, dan pleuritis. Selanjutnya, neuromuskuler, adanya lemah, gangguan tidur, sakit kepala, dan letargi. Selanjutnya, metabolik atau endokrin, adanya hiperlipidemia, gangguan hormon seks menyebabkan libido, impoten, dan amenorrhea. Selanjutnya, dermatologi, adanya pucat, hiperpigmentasi, pleuritis, dan eksimosis. Selanjutnya, abnormal skeletal,
adanya osteodistrofi ginjal menyebabkan osteomalacia. Selanjutnya cairan dan elektrolit, adanya gangguan asam basa menyebabkan kehilangan sodium sehingga terjadi dehidrasi, asidosis, dan hiperkalemia. Selanjutnya hematologi, adanya anemia, defek kualitas platelet, dan perdarahan meningkat. Dan yang terakhir fungsi psikososial, adanya perubahan kepribadian dan perilaku, serta gangguan proses kognitif. Penyakit yang kedua yaitu nefrolitiasis, adanya nyeri pinggang, retensi urin menurun. Jika terjadi infeksi, bisa terjadi demam atau menggigil, nausea dan vomiting, hematuria, distensi abdomen, dan anuria. Dan penyakit yang terakhir yaitu glomerulonefritis, adanya hematuria, hipertensi, edema, penurunan fungsi ginjal, fatigue atau keletihan, proteinuria, dan oliguria. Diagnostik yang dilakukan yaitu pemeriksaan darah dengan melihat kadar kreatinin, urea, laju filtrasi glomerulus, elektrolit, analisis gas darah, fungsi tubulus, dan substansi. Sedangkan kedua, pemeriksaan urin untuk melihat albumin atau protein. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyakit dan prognosis genitourinary. Yang pertama, gagal ginjal akut. Prognosisnya mortalitas akibat gagal ginjal akut bergantung keadaan klinik dan derajat gagal ginjal. Perlu diperhatikan faktor usia, makin tua maka makin jelek prognosanya. Adanya infeksi yang menyertai, perdarahan gastrointestinal, penyebab yang berat akan memperburuk prognosa. Yang kedua, gagal ginjal kronik. Prognosis memburuk karena terjadi penurunan fungsi ginjal secara bertahap. Yang ketiga, nefrolitiasis adalah penyakit yang masalahnya seumur hidup karena tingginya angka rekurensi, yakni 50-80% sampai pada 10 tahun pasca serangan batu pertama. Komplikasinya seperti infeksi ginjal, urosepsis, perforasi ureter, dan lain-lain. Yang keempat, glomerulonefritis. Prognosisnya sangat bergantung pada tipe dan etiologi penyakit. Komplikasinya seperti hipertensi, gagal ginjal, dan gagal jantung. Selanjutnya anatomi fisiologi, yaitu yang pertama ginjal, di mana struktur ginjal pada anak sudah ada saat lahir meskipun belum sempurna dan akan matang atau sempurna pada usia 2 tahun. Di mana pada usia 2 tahun ini, ginjal anak sudah memiliki kemampuan yang sama dengan orang dewasa, yaitu sudah mampu mengatur cairan tubuh dan membuang zat-zat sisa yang sama dengan kemampuan ginjal pada orang dewasa. Kemudian ureter, di mana pada anak, ukuran ureter relatif pendek pada bayi dan akan mengalami pertumbuhan beriring bertambahnya usia. Selanjutnya kandung kemih, di mana pada bayi kandung kemih berada dekat dinding abdominal dan kemudian kandung kemih turun ke dalam pelvis pada usia 3 tahun. Kapasitas kandung kemih juga meningkat beriring bertambahnya usia, sehingga pada usia dewasa kandung kemih dapat menampung 200-400 cc. Pada usia 2-3 tahun juga anak-anak sudah belajar bagaimana mengontrol pengosongan kandung kemih. Dan yang terakhir uretra. Dapat dibaca di sini anatomi dan fisiologinya. Kita masuk pada pemeriksaan fisik genitourinaria, di mana pada penjelasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa genitourinaria ini berfokus pada sistem perkemihan dan sistem reproduksi. Pemeriksaan fisik dilakukan dalam 4 langkah, yaitu ada inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Prinsip melakukan pemeriksaan fisik pada anak dimulai dengan tindakan atau kegiatan yang meminimalkan adanya tindakan invasif. Jadi penting untuk mempertahankan supaya anak merasa santai saat pemeriksaan fisik berlangsung. Pemeriksaan fisik yang pertama ada inspeksi. Di sini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat dan mengobservasi warna kulit anak, bentuk dan ukuran abdominal, serta area genitalia anak. Untuk selengkapnya, teman-teman semua bisa melihat pada slide yang telah kami tampilkan. Pemeriksaan fisik selanjutnya ada auskultasi. Di sini mungkin teman-teman semua bertanya, kenapa dilakukan pemeriksaan fisik auskultasi terlebih dahulu dibandingkan dengan perkusi dan palpasi, seperti yang kita lakukan pada pemeriksaan fisik lainnya. Jadi kita harus lakukan urutan pemeriksaan fisik auskultasi terlebih dahulu di sini,
karena pada perkusi dan palpasi dapat mengubah frekuensi bising usus pada pemeriksaan fisik bagian abdomen. Untuk selengkapnya pada pemeriksaan fisik auskultasi ini, teman-teman bisa melihat pada slide yang telah kami tampilkan. Selanjutnya, pemeriksaan fisik perkusi. Perkusi pada bagian abdomen untuk mengidentifikasi adanya massa, misalnya tumor, kemudian untuk menentukan ukuran organ dan nyeri lokal, rentang hati, asites, dan kelemahan pada sudut costovertebra. Perkusi di bagian bladder pada saat kandung kemih penuh akan terdengar dullness. Selanjutnya, pemeriksaan fisik palpasi. Palpasi pada bagian abdomen untuk menilai organ atau struktur tubuh yang mendasarinya dan kelembutannya. Palpasi untuk periksa pelet feses keras pada anak-anak dengan masalah sembelit. Palpasi adanya massa pada abdomen atau kandung kemih. Ginjal muda teraba pada bayi. Palpasi untuk menentukan ukuran dan kelembutan ginjal. Palpasi seluruh penis mulai dari preputium, glans, dan batang penis serta uretra. Palpasi bagian testis, jumlah testis, keras atau tidaknya, dan nyeri tekan. Palpasi bagian vas deferens, teraba seperti benang besar dan keras dalam skrotum. Adapun nilai normal dan nilai abnormal dari pemeriksaan fisik ginjal, yang pertama pada saat diinspeksi, kulit dan membran mukosa, serta meatus uretra. Kita bisa melihat nilai normal dan abnormalnya di dalam PPT yang sudah dibuat. Yang kedua, pada saat dipalpasi, yang pertama ginjal kanan dan ginjal kiri, normalnya tidak teraba dan tidak merasakan perubahan, dan abnormalnya teraba dan merasakan perubahan. Yang ketiga, perkusi. Yang pertama, ginjal kanan dan ginjal kiri, normalnya tidak ada nyeri tekan, dan abnormalnya terdapat nyeri tekan. Dan yang terakhir pada saat diauskultasi, yang pertama aorta abdomen dan arteri renalis, normalnya tidak ada bunyi bruit, dan abnormalnya terdengar adanya bunyi bruit. Kita akan membahas tentang pengkajian. Yang pertama, identitas penderita, meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnosa medis. Yang kedua, keluhan utama. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang. Yang keempat, riwayat kesehatan dahulu. Dan yang terakhir, riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya, pengkajian kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan nutrisi dan cairan. Yang kedua, kebutuhan eliminasi. Yang ketiga, kebutuhan aktivitas dan latihan. Yang keempat, kebutuhan persepsi dan sensori. Yang kelima, kebutuhan kenyamanan. Selanjutnya, pengkajian fisik, yaitu dengan mengkaji status kesehatan umum, pemeriksaan kepala, mata, gigi dan mulut, leher, jantung, abdomen, genitalia, dan ekstremitas. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan masalah keperawatan pada genitourinaria. Yang pertama yaitu pola napas tidak efektif. Hal ini berhubungan dengan edema paru. Data subjektif yang biasa ditemukan adalah sesak nafas dan batuk. Sedangkan data objektifnya tampak penggunaan otot bantu nafas, suara nafas reals, perkusi paru redup, dan respiration rate lebih dari 28 kali per menit. Yang kedua adalah kelebihan volume cairan. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan haluran urin, retensi natrium, dan cairan. Data subjektifnya adalah BAK sedikit kurang lebih 50-200 cc, sedangkan data objektif ekstremitas bawah dan atas edema, abdomen asites, tunggang kulit kembali lebih dari 3 detik, dan lain sebagainya teman-teman bisa lihat di PPT. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Hal ini berhubungan dengan anoreksia, mual, muntah. Dengan data subjektif adalah tidak nafsu makan, mual, dan lemas. Sedangkan data objektif yang biasa ditemukan adalah IMT dengan hasil gizi kurang, bibir pucat, konjungtiva anemis, rambut mudah rontok, hemoglobin 8,6 gram per desiliter. Yang lain sebagainya teman-teman bisa juga lihat di PPT. Berikut adalah intervensi pada genitourinary pada penyakit yang sering terjadi. Diharapkan dapat menurunkan kelebihan volume cairan interstisial yang berhubungan dengan kelebihan intake cairan, pemantauan AFCOL, blood flow, up rate tiap jam, dan TTV tiap jam, memonitoring status cairan dan elektrolit dengan melakukan pembatasan cairan dan elektrolit. Rencana ini bertujuan untuk mempertahankan berat tubuh ideal tanpa kelebihan cairan dengan kriteria hasil tidak ada edema, seimbang antara input dan output,
elektrolit dalam batas normal, turgor kulit baik, serta tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Perencanaan diagnosa keperawatan kekurangan volume cairan intravaskuler berhubungan dengan penurunan cairan intravaskuler. Dan untuk membantu mengontrol rasa haus. Ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi ini. Dan teman-teman dapat menggunakan referensi-referensi ini sebagai bahan pembelajaran. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.